Assalamualaikum, selamat bertemu kembali pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu transformasi. Kelas 9, semester 1. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Contoh, transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Jadi apa arti trans dari kata-kata tersebut? Sebelum memulai pelajaran, kita mengenal dulu pengertian transformasi. Apa itu transformasi? Marilah kita mengenal dulu pengertian transformasi. Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Misalnya, transformasi T pada suatu bidang memetakan tiap titik P, tiap bidang menjadi titik P pangkat 1 pada bidang itu pula. Titik P pangkat 1 disebut bayangan atau peta titik P. Adapun ruang lingkup materi transformasi mencangkup A. Refleksi atau pencerminan, B. Translasi atau pergeseran, C. Dilatasi atau perbesaran dan pengecilan, D. Rotasi atau perputaran. Pada kesempatan ini atau bagian pertama, kita mempelajari A. Refleksi atau pencerminan. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Bagian pertama kita mempelajari A. Refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membuat refleksi dari bangun datar dalam bentuk grafik, dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, dalam menemukan konsep refleksi, serta mampu menyelesaikan persoalan mengenai refleksi, menerapkannya dalam masalah nyata, berpikir kreatif, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar. Apakah setiap hari anak-anak bercermin? Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Sekarang kita mempelajari apa itu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Kurung buka, sumbu cermin atau sumbu simetri dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Cara-cara pencerminan: jika suatu objek, kurung buka, bisa titik, garis, benda, kurung tutup, dicerminkan pada suatu garis sebagai cermin, maka 1. Jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama dengan jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. 2. Suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. 3. Sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. A.
pencerminan bangun datar terhadap sumbu X. Perhatikanlah gambar. Di sini digambarkan segitiga ABC beserta bayangannya A.1, B.1, C.1 yang dicerminkan terhadap sumbu X dengan pembahasan sebagai berikut. Pembahasannya, koordinat titik A 1,1 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya A pangkat 1, 1, negatif 1. Koordinat titik B 5,1 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangan titik B 5, negatif 1. Koordinat titik C 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangannya C pangkat 1, 3, negatif 4. Sehingga jika P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan P pangkat 1 X, negatif Y. Kesimpulan, pencerminan titik P X, Y terhadap sumbu X menjadi P X, Y bayangan P pangkat 1 X, negatif Y. Dan B, pencerminan bangun datar terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga ABC beserta bayangannya A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 1 dengan pembahasan sebagai berikut. Pembahasannya, koordinat titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi bayangannya A pangkat 1, negatif 2,1. Koordinat titik B 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi bayangannya B pangkat 1, negatif 5,2. Koordinat titik C 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya C pangkat 1, negatif 1,4. Kesimpulannya, P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi bayangan P pangkat 1 negatif X, Y. Sehingga pencerminan P X, Y terhadap sumbu Y dengan koordinat X, Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. C. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikanlah gambar segitiga di bawah ini. Pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dengan koordinat titik P A, B, maka bayangannya P pangkat 1 adalah B, A. Maka kita ambil koordinat P negatif 5,7 dengan pencerminan garis Y sama dengan X, sehingga bayangannya adalah B, A, yaitu 7, negatif 5. Pencerminan bangun datar terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Kan gambar segitiga sebelumnya. Misalkan koordinat titik A negatif 5,7 dicerminkan garis Y sama dengan negatif X, bayangannya A pangkat 1 negatif 7,5. Koordinat titik B negatif 1,7 dicerminkan dengan garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya B pangkat 1 negatif 7,1. Koordinat titik C negatif 1,3 dicerminkan garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya C pangkat 1 negatif 3,1. P X, Y
dicerminkan garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan P pangkat 1 negatif Y, negatif X. Kesimpulan, pencerminan P X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu koordinat titik P X, Y, maka bayangannya adalah P pangkat 1 negatif Y, negatif X. E. Pencerminan bangun datar terhadap sumbu X sama dengan H. Perhatikanlah gambar di samping ini. Misalkan koordinat titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka bayangan A adalah 2 kali 5 kurang 3,2, sehingga bayangan A adalah 7,2. Kesimpulan, pencerminan koordinat P X, Y terhadap garis X sama dengan H adalah P X, Y dicerminkan, maka bayangan P adalah 2 kali H kurang X, Y. F. Pencerminan bangun datar terhadap sumbu Y sama dengan H. Perhatikanlah gambar berikut. Pembahasan. Misalkan koordinat titik A 6,4 dicerminkan garis Y sama dengan 6, sehingga bayangan A adalah 6,2 kali 6 kurang 4, sehingga bayangan A adalah 6,8. Kesimpulan, pencerminan koordinat titik P X, Y terhadap garis Y sama dengan H adalah koordinat titik P X, Y, maka bayangannya adalah P pangkat 1 X, 2 kali H kurang Y. Yang terakhir adalah G. Pencerminan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Misalkan koordinat titik A 2,1 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, sehingga bayangan A pangkat 1 adalah negatif 2, negatif 1. Koordinat B negatif 3,2 dicerminkan terhadap titik pusat, sehingga menjadi bayangannya B pangkat 1 3,-2. Koordinat titik C negatif 1, negatif 3 dicerminkan terhadap titik pusat, sehingga bayangannya C pangkat 1 adalah 1,3. Pencerminan koordinat P X, Y terhadap titik pusat O, yaitu 0,0, maka koordinat P X, Y menjadi P pangkat 1 negatif X, negatif Y. Sebagai penutup, marilah kita lihat hasil refleksi pada bidang koordinat dapat dirumuskan sebagai berikut. Refleksi sumbu X, koordinat semula X, Y. Hasil refleksi adalah X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y, koordinat semula X, Y. Hasil refleksi adalah negatif X, Y. Refleksi titik asal dengan koordinat X, Y, maka hasil refleksi adalah negatif X, negatif Y. Refleksi garis Y sama dengan X dengan koordinat semula X, Y, maka hasil refleksinya adalah Y, X. Selanjutnya, refleksi garis Y sama dengan negatif X dengan koordinat semula X, Y, maka hasil refleksinya adalah negatif Y, negatif X. Refleksi garis X sama dengan H dengan koordinat semula X, Y, maka hasil refleksinya adalah 2 kali H kurang X, Y. Yang terakhir,
refleksi garis Y sama dengan K dengan koordinat semula adalah X, Y, maka hasil refleksinya adalah X, 2 kali K kurang Y. Gunakanlah buku berpeta. Persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 5,1, koordinat B negatif 1,1, koordinat C negatif 1,3, dan koordinat D negatif 5,3. Persegi panjang ABCD direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan persegi panjang A, B, C, D. A. Gambarlah persegi panjang ABCD dan bayangan A, bayangan B, bayangan C, bayangan D pada bidang koordinat. B. Tentukan koordinat titik bayangan A, bayangan titik B, bayangan titik C, dan bayangan titik D. Makasih, sampai berjumpa pada transformasi translasi. Semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.